Oke, katanya bilang Kak Fendi mengalami hal supernatural pertama kali dalam hidup. Atau sebelum itu pernah? Ya, pengalaman supernatural sih, bukan Paling bukan paling pertama sudah dalam hidup. pengalaman supernatural Hmm. perdana tuh. Pernah ya? Pertama kali. Umur berapa kira-kira? Itu kuliah baru semester, saya lupa waktu itu Hmm. semester berapa apa kan ya. Pokoknya Kira-kira umur berapa? itu 2 tahun setelah saya 2 tahun setelah saya di Jakarta, berarti itu kuliah semester berapa? Jadi gini, ada dua sumber suara berarti sumbernya. Yap. Sumbernya dari daerah ini, Hmm. terus dengan dari dalam pikiran sendiri tapi berbicara sendiri tanpa Kak Fendi kontrol. Bahkan bukan hanya kontrol, Hmm. saya pun nggak bisa mengontrol. Gitu kan. Karena apa? Hmm. Saya nggak meminta. Nah, yang Hmm. bikin saya benar-benar panik, bukan panik, sontak, Sontak ya ya. kaget ya itu. Ya ya kaget ya. Kaget akan konfirmasi kebenaran suara yang dari 1 bulan lalu dikonfirmasi hari itu oleh kejadian yang terjadi gitu. Nah, dia kan baru Baru kenal kan. kenal gitu. Sedangkan pada saat saya dapat informasi dari suara yang saya sebut apa ya, unknown lah, maksudnya apa? Ya yang tidak diketahui, tidak di Unknown voice ya, suara yang bukan tak unknown, dikenal. tapi kan Kak Fendi kenal itu suaranya Kak Fendi. Suara saya, cuma kan bukan saya yang berbicara ya kan kayak gitu Oke. lah. Masih kuliah gitu. Ya, gini maksudnya gini. Tadi kan salah satu contohnya kan suara ini kasih tahu bahwa nanti ketemu sosok namanya Anton. Bisa kasih cerita satu lagi, yang lain lagi. Contoh dari suara ini, ramalan suara ini contoh. Ready? Ready. Oke. Selamat malam, siang, petang, segala macam terjadi di planet Saturnus. Kembali lagi dengan Kak Fendi, narasumber yang tergokil. Dan Kahadel. Well. Kayuel. Oke, Kak Fendi. Di podcast kali ini, saya mau cerita sedikit tentang orang-orang yang punya gift. Gift. Ya, Wow. Menarik. menarik nih. Kita Itu mulai, gimana itu Kak? ya ini, kita mulai sekarang. Hmm. Kak Fendi, Eh, Kak Fendi percaya gift. 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 Apa? Karunia. Kalau menurut Kayuel gimana? Saya percaya. Saya Masing-masing orang punya karunia. Pengusiran setan, membaca mimpi, membaca buku, adalah pokoknya. wah, menarik. Kak Fendi punya gift tidak? Oke, saya pengen dengar dari Kayuel dulu nih. Hmm. Mungkin Kayuel kan tadi bilang, Hmm. Kayuel percaya gift. Hmm. Kan banyak tuh gift kan kata Kayuel, ada Hmm. gift. Apa tadi? Pengusiran setan, Ya, membaca mimpi, membaca masa lalu, intinya membaca masa depan. gift itu lebih dari satu ya. Menurut Kak Fendi itu hoax atau tipuan atau real? Makanya saya pengen dengar dulu dari Kayuel. Apa ada cerita di balik itu sehingga Kayuel percaya bahwa gift itu ada? Kalau saya pernah ketemu satu orang, Hmm, tapi dia orang Jawa. terus, Nah, ini orang bisa melihat apa yang kita lakukan di masa lalu, terus nanti kita jadi apa di masa depan. Dan yang dia katakan di masa lalu itu tepat. oh gitu. Ah, Nah, lanjut. kayak Kak Terus, Fendi pernah buat apa, Kak Fendi itu pernah salah apa. Nah, itu dia bisa lihat. bentar. Jadi itu semacam Kayaknya karunia deh. eh orang yang bisa mengetahui masa depan, semacam dia bisa menerawang begitu kan? Bisa. Atau Iya, ya. gimana? Bisa dibilang begitu. Dia bisa lihat masa depan, Mm-mm. juga bisa lihat masa lalu. Wow. Mau ngomong tapi kayaknya ente harus isap rokok. Santai aja, isap rokok. Ha. Om Dok, ada pertanyaan? Dia bisu, saudara-saudari. Selamat Mas. malam Om Dok. Salam kenal dari saya jauh-jauh datang dari Hollywood Fendi untuk Purnabakti. menghadiri podcastnya Kayuel. Dengan saya, Yuel Dina Sosial.
Sambil merokok Dinas aja, Om Dok. sosial negara, negara mana? Negara Mars lah kan. Mas, bukannya Jupiter. Jauh Jupiter itu. Tapi lanjut tadi gift tadi. Oh, iya. Kafein dipercaya tidak? Nah, sebelum saya bilang saya percaya atau tidaknya, kalian lanjut dulu. Ceritanya kan belum selesai tadi, ya kan? Jadi saya pernah, Selesai. ya, jadi saya pernah Selesai dulu ketemu ceritanya, orang ya. yang dia bisa, bahkan dia bisa lihat orang punya masa lalu. Jadi contohnya dilihat ibu Masa ada. lalu? Ya masa lalu. Masa sih? Iya. Jadi Itu, contohnya, itu gimana? Ada buktinya nggak? kalau buktinya tidak ada. Tapi yang saya alami ada. Maksudnya ada pengalaman pribadi Ada. yang kalian alami sendiri. Ada. Itu gimana ceritanya? Waktu itu saya di satu pulau di NTT. Hmm? Lalu ketemu ini Mas, Ah, bilang kerja kakak lah itu Mas. itu sudah lama atau baru-baru Sudah ini? lama, 2022 sekitar, tahun 2022. Wow. Jadi Oke. saya pikir pertama dia Terus? main gila, istilahnya bercanda lagi. Itu gimana? Maksudnya coba ceritakan lebih detail biar Ya. saya dan penonton ngerti gitu Oke, kan siap, maksudnya. siap, siap. Gimana sih itu kok kejadiannya sampai sampai kayak gitu? Jadi pernah ada satu ibu menangis. Hmm. Ibu menangis terus si orang ini, Hmm. si pemilik karisma ini apa? Karunia. Ya, Give. oke. Oke. Si pemilik karunia datang bilang, intinya dia kuatkan ibu bilang, jangan nangis. Semua yang masa lalu kamu yang gelap itu, semua penderitaan kamu yang dulu itu dibalas oleh Tuhan satu persatu sekarang. Jadi pokoknya ini kisah ibu ini dia tahu nih, kisah perceraian ini ibu, kisah percintaan dia tahu. Terus saya pikir kayak, kok bisa tahu? Nah ternyata dia bisa lihat saya juga gitu. Hanya kalau saya punya kan tidak bisa cerita. Intinya itu ada orang yang punya kemampuan kayak gitu. Terus ada kawan yang punya kemampuan mengusir setan dalam apa? Orang kerasukan. Mengusir setan. Nah, mengusir iblis lah, mengusir jin gitu. Oh, jadi setan itu bisa diusir gitu maksudnya. Diusir di apa ya? Tidak diusir, dikeluarkan dari tubuh maksudnya. Oh iya. Oke. Ente Oke. percaya tidak? Ente pernah punya pengalaman tidak? Pengalaman. Hmm. Ya nanti akan saya ceritakan, tapi Sudah, saya kalau mau dari saya dengar buktinya itu Kak dulu. Yul Kalau dari saya bukti itu dulu. Kalau dari saya. Sekarang jadi ente nih, punya teori atau punya kontroversi? Ada tidak? Harusnya ada Terkait kontroversi. Give ya. Hmm. Ya sebenarnya gimana ya? Apa boleh buka-bukaan di sini? Sabar. Eh, kalau ada orang yang bisa melihat makhluk halus atau mendengar suara, itu menurut Kak Fendi karunia atau memang kondisi psikologi seseorang? Menurut Kak Fendi? Wah, susah juga nih ya. Hmm. Kalau... Sabar, sebelum lanjut. Hmm. Ondo masih dalam bentuk kotak? Oke. Kalau dibilang karunia apa tadi? Itu kalau orang bisa melihat roh halus, Hmm. bisa mendengar suara-suara yang tak didengar oleh orang lain. Nah itu menurut Kak Fendi murni kondisi psikisnya dia atau itu karunia? Dan karunia juga apakah dari Tuhan atau dari iblis? Nah, itu dia. Ini pembahasan yang cukup menarik, tapi apa ya? Saya juga nggak bisa untuk terlalu belak-belakan. Hanya harus belak-belakan sekarang. Oh harus Harus belak-belakan. harus masa podcast apa yang tidak belak-belakan? Oh iya benar. Ayolah. Podcastnya Kak Yuel ya, Ya, bukan harus. podcastnya saya. Iya. Ya. Kenapa ente melempar gitu terus? Ayo kan? Oke, kalau untuk pertanyaan Kak Yuel yang barusan itu, saya jujur belum bisa menjawab apakah itu benar dari Tuhan, maksudnya pemberian dari Tuhan, Iya. atau itu adalah Kamuflase iblis. bukan. Kok persen kamuflase iblis? Ya bisa jadi kamuflase iblis, Pak. Ya. Dia seolah-olah bisa
membaca masa depan. Ya bisa jadi, Ya, bisa jadi. Itu nggak bisa dipungkiri. Cuman kalau dari sisi saya pribadi, kenapa saya bilang antara saya percaya atau nggak percaya? Karena kita kan perlu mendalami, Mendalami ilmu. bukan, Mendalami fenomena. mendalami pribadi yang katanya dia Oh. punya kemampuan itu. Oke ya. Seperti tadi yang kayak bilang kan, dia bisa melihat makhluk astral, ya kan? Terus bisa apa tadi selain melihat makhluk astral? Bisa mendengar suara-suara yang. Bisa mendengar suara-suara goib ya. Soalnya kawan saya pernah diteror, Pak. Oh gitu. Nah, dia sendiri di kamar, tiba-tiba katanya ada yang banting kualinya, Pak. Oh, Mas, ini asli nih. itu real ya? Real. Terus bola lampunya katanya sendiri diputar, terus jatuh sendiri. Apakah itu kiriman ataukah pertarungan rohani? Kurang tahu. Tapi terjadi, Pak. Tiba-tiba ada angin yang hembus dalam kamarnya sendiri. Adalah kawan, nanti saya undang ke sini. Oke, siap, siap. Nah, itu tadi. Saya nggak bisa bilang itu benar atau enggak. Kalau misalkan benar gimana? Ya kan? Ya kan? Berarti saya salah dong. Tapi kalau misalkan ternyata itu salah, saya yang benar. Makanya saya nggak berani langsung membuat statement bahwa itu tuh nggak benar, itu tuh benar gitu. Tapi saya mau bilang apa yang akan saya kasih tahu itu sebenarnya apa yang akan saya beritahu ke Kayu pendapat saya secara pribadi itu sebenarnya bukan berdasarkan pembahasan-pembahasan atau cerita yang sudah Kayu sampaikan ke saya, tapi lebih ke pengalaman pribadi saya sendiri. Menarik. Jadi pengalaman pribadi ini menjadi tolak ukur. Iya. Kafein punya untuk memberi pendapat. Ya, boleh. Dan itu alasannya kan jelas. Ya. Kalau berdasarkan cerita, katanya, katanya itu, ya bisa saja memang benar. Bisa saja ya. Itu terjadi. Makanya kan katanya kan pasti ada saksi matanya, ya kan. Tapi kan saya nggak ada di situ, saya nggak melihat pada saat momen itu terjadi. Cuman saya mau bilang bahwa saya pun punya pengalaman pribadi yang ini Kapindi ada pengalaman pribadi nih tentang hal-hal yang di luar nalar. Yup. UFO enggak sama sekali. UFO enggak. Malaikat bisa jadi. Malaikat nih bisa jadi coba. Bisa saya bilang ya. Bisa jadi. Oke. Jin no. Kayaknya bisa jadi juga. Bisa jadi. Pengalamannya Kevin itu bisa jadi berkaitan dengan ini. Cuman kalau untuk jin saya belum memastikan. Kat, sabar. Ada suara nih. Iya. Sabar, Mas. HP. Oh, HP. Aduh, penonton. Pikirnya ada jin yang datang ke podcast ini. HP ente. Oh, bisa ya? Iya, sudah lanjut. Oke. Bisa jadi UFO tadi tidak, malaikat bisa jadi. Jin bisa jadi. Jin bisa jadi dong. Soalnya kawan-kawan muslim pasti ini jin nih kerjaan nih. Bisa jadi. Kiriman orang bisa jadi. Bisa jadi. Iri hati orang? Maksudnya? Ya, orang iri hati kan bisa melakukan sihir-sihir, Pak. Oh, maksudnya kayak ke Kafendi maksudnya. Santet. Iya, serangan ke Kafendi. Pernah ada pengalaman yang sadis? Pengalaman disantet atau pengalaman apa, Mas? Gak usah disantet juga. Intinya pengalaman spiritual yang Kafendi bilang kayaknya ini gift. Pengalaman spiritual. Atau pengalaman yang di luar nalar lah mungkin. Pengalaman spiritual yang berkaitan dengan gift tadi. Iya. Makanya Kafendi mau cerita tadi. Tapi kok ada punya HP itu. Oke, lanjut kan. Mungkin saya sendiri dulu HP-nya ya. Gak usah. Lanjut. Oke. Untuk ini langsung cerita atau gimana nih? Main game dulu boleh? Ada game loh. Biasanya game. Bukan, maksudnya mau langsung saya ceritakan boleh, pengalaman bebas. Pribadi saya yang bebas. Berkaitan dengan gift atau mungkin dari Kak Yuel mau tanya-tanya dulu sebelum saya bercerita. Mungkin ada
satu dua hal yang mau Kayo tanyakan sebelum saya mau menceritakan pengalaman pribadi Kak Fendi, yang korelasinya dengan gift itu. oke. Sadar bahwa Kak Fendi ada sesuatu yang aneh itu kapan? Aneh itu maksudnya gimana Kak? Rasa kayak kok saya begini, kayak aneh. Menurut Kak Fendi itu kan aneh. Kita rasa kayak, "Ih, kok saya bisa lihat mungkin, kok bisa menari." Itu kan aneh kalau Oh, menurut orang. maksudnya pengalaman spiritual Ya, di pertama kali di gitu. umur berapa gitu pernah terjadi itu? Itu pada saat saya kuliah Kuliah ente di mana? Jakarta. Ente tinggal di kos? Ya kuliah di Jakarta ya pasti ngekos lah, kan saya nggak ada rumah di Jakarta Bang. Saya pikir ente ada keluarga di sana. Ente keluarga Keluarga di Jakarta ada, cuman saya memilih. termasuk yang 9 naga di Indonesia bukan? Kenapa Anda tidak mengerti 9 naga di Indonesia? Oh iya, lagi. Cuman waktu itu kenapa saya memilih untuk ngekos? Karena saya tahu lah, Hmm. ya mungkin bukan cuma saya kan. Kalau kita sebagai perantau kan kita juga tahu kan kalau tinggal yang keluarga itu kan perasaannya itu gimana ya? Lanjut. Ya, Orang ngerti. Kapen kan kos di Jakarta toh? ya, Itu di daerah mana? So, mungkin kawan-kawan di Jakarta tahu. yang pasti dekat kampus. Kampus apa? Rahasia. Kampusnya yang gak usah disebutin kali ya. Mungkin kampus ente murah. Kampus ya, enggak lah. Kampus tempat perkuliahan. Teman-teman Jakarta jangan tersinggung lah. Kampus apa? Hmm. Kampus tempat perkuliahan saya itu kampus swasta. Tahu kan Makanya- kalau kampus swasta lumayan loh. Kak Fendi waktu itu Bukan kuliah. kampus murahan gitu kan. Oke, namanya kampus swasta. Apalagi Jakarta. Lagi Jakarta. Jurusan apa? Psikologi. Oke, katanya bilang Kak Fendi mengalami hal supernatural pertama kali dalam hidup. Atau sebelum itu pernah? Ya, pengalaman supernatural sih. Paling Bukan paling pertama sudah dalam hidup. pengalaman supernatural perdana tuh. Pernah ya? Pertama kali. Umur berapa kira-kira? Itu kuliah baru semester, saya lupa waktu itu semester berapa apa ganjil ya. Pokoknya Kira-kira umur berapa? itu 2 tahun setelah saya 2 tahun setelah saya di Jakarta, berarti itu kuliah semester berapa? Itu mungkin 18-19 tahun tuh, Mas. Itu baru aja selesai ospek dan baru menjalani udah baru dari perkuliahan. SMA, baru dari SMA. Kan ya sekitar 2 tahunan lah. Masih bawa lingkaran tahun mungkin ya. Tapi kasihan, Kevin. Apa? Menurut saya ente kasihan. Hmm. Masa umur begitu baru dapat pengalaman gaib. Harusnya udah kan dari kecil biasanya orang-orang. Tapi ente kok di umur begitu. Ya, saya Menurut juga. saya kasihan. Ya terus terang saya kan nggak pernah ada pikiran atau Ya tidak minta juga kan istilahnya. kayak gitu. Oke. Saya nggak pernah terbersit dalam pikiran bahwa saya mau nih dapat something special, tanda kutip ya, Tidak belajar juga kan? gift. Belajar gimana kan lagi sibuk kuliah waktu itu, apalagi kuliah awal tuh kan wah, baru di awal kuliah aja tugasnya udah numpuk ya kan. Nah, Gitu. oke kita fokus ke pengalaman itu. Nah itu tuh pengalaman bagaimana Kak? Maksudnya malam hari kah, siang hari, terjadinya seperti apa? Pengalaman Yang itu tadi yang spiritual tadi. perdana itu Perkara ya, itu. itu pertama kali saya mengalaminya ya. Hmm. Itu pada saat saya lagi di kos-kosan. Kebetulan kos saya itu jadi bukan asrama, beda sama asrama. Tapi karena kampus tempat perkuliahan saya itu jaraknya tidak jauh dari lokasi kos-kosan. Makanya di situ tuh yang ngekos kebanyakan anak-anak yang memang kuliahnya sama dengan saya, kuliah di kampus itu. Tapi yang saya heran kok Kak Fendi bisa dapat kejadian ini di Jakarta, apa ada hubungan apa di Jakarta? Mana kan tidak masuk akal. Harusnya kan Kak Fendi kan asli dari NTT kan? Iya. Tapi kok butuh 18 tahun baru kejadiannya di Jakarta. Berarti ada sesuatu nih. Kok bisa kejadian di sana? Ya saya pun nggak ngerti kalau Kak Fendi juga tidak minta, tidak ngerti juga toh? Iya. Oke, malam hari lah. Apa yang terjadi waktu itu? Bukan malam hari sih. Kejadiannya bukan malam hari. Sore siang. Kalau maghrib tuh jam berapa sih?
Sore maghrib sore. Jam 6. Jam 6 tepat ya? Sekitar jam 6. Sekitar Oke. jam 6. Jadi seingat saya ya, itu selesai baru selesai maghrib. Kan maghrib itu kan azan. Iya. Ya. Nah, selesai azan itu kan berarti selesai maghrib ya. Iya. Nah, Oke. itu dah. Mas Rosi lebih ngerti lah. Ya, Iya, terus. Rosi kan lebih tahu kan. Nah. Jadi maghrib itu kan ditandai dengan azan. Iya. Oh berarti ini maghrib tuh, ya kan? Kayak gitu. Setelah itu, nah selesai azan, selesai maghrib, ya. Itu kan apa namanya? Saya santai aja. Sabar. Gitu. Supaya lebih seru, ente bakar rokoknya. Ya nggak apa-apa, bentar. Oh. Ya. Kenapa ente tidak bakar rokok dari tadi? Oh ada. Ya. Mas punya? Oh ada juga. Oke. Ya udah deh. Kan ini lagi seru nih, ini lagi seru. Semuanya merokok kan? Udah. Oke. Kalau gitu saya pulang ya semuanya. lanjut. Kalian nggak merokok merokok kan? Ente bakar dulu, bakar. Oh sakit. Kalian tidak merokok. Ini bukan masalah siapa yang rokok itu. Bakar sudah sekarang cerita sudah lanjut tadi Kak Venda dulu sudah. Setelah maghrib. Waktu itu Kak Fendi lagi buat apa sebenarnya? Hanya kosong di kos lagi atau? Di kos. Karena waktu itu kan jam kuliahnya udah selesai. Ya. Jadi otomatis kan saya juga belum terlalu apa namanya? mengenal Jakarta secara ya kan baru datang kan. Kan baru aja ya kan gitu. Kok bisa ya? Belum sampai 5 tahun, 4 tahun pun belum ya, gitu. Baru awal-awal kuliah lah. Baru awal-awal perkuliahan. Jadi saya belum terbersit dalam pikiran untuk ini mumpung udah selesai jam kuliah, udah free nih, kemana yuk, ke bioskop kemana? Nggak ada kayak gitu karena orang baru di daerah yang baru. Jadi langsung aja jalan kaki kan dari kampus ke kos kan dekat banget jarak. Nggak sampai 15 menit 10 menit pun nggak nyampe. Oke. Duduklah di kos sore hari maghrib ngopi. Ya itu saya ingat tuh. Ya waktu itu pintu pun kebuka gitu kan, namanya kita anak kos-kosan ngapain tutup pintu, paling tutup pintu kecuali pas mau mandi aja. Ya siap kan. Nah, itu pintu dibuka. Nah saya bikin kopi ya kan. Nah terus sambil ngopi, waktu itu udah merokok juga gitu. Udah jauh dari orang tua kan, jadi bebas. Ngopi, ngerokok, terus saya duduk nih, masih duduk. Di pikiran saya itu saya mikirnya lagi fokus ke besok nih ya, semoga dosennya nggak killer. Maksudnya mungkin ada lagi intinya pikirannya lagi bebas lah gitu. Pikirannya lagi fokus ke planning besok. Ya. Pas kuliah. Nah pada saat pikiran saya lagi fokus ke besok gimana ya, besok kuliah apa, besok kan kuliah itu dosennya masuk nggak, kalau nggak masuk enak deh gitu kan, kita bisa santai. Nah sementara berpikir seperti itu, itu saya sontak kaget. Kaget karena apa? Apa ya maksudnya, kalau mau diceritakan juga ya sabar. Apa tuh? Pertama. Kaget karena ada suara dari dalam kamar. Dari dalam kamar kos maksudnya. Suaranya itu tepat bukan di atas, bukan dia ngomong apa, bukan dia berbicara dari atas, bukan juga dari depan saya, bukan juga bisik-bisik di telinga, bukan seperti itu. Karena kalau suaranya dari mana, otomatis saya kan pasti tahu, oh ini suara dari kanan nih, karena kan telinga kanan dengar, atau dari kiri, atau kalau misalnya dari atas, saya juga pasti ngerasa, pasti otomatis kan kita manusia refleks. Saya pasti akan langsung melihat ke atas, siapa tuh gitu kan. Dan bukan dari belakang. Kalau dari belakang kan pasti saya, wah suara apa? Siapa yang ngomong nih? Tapi suaranya itu dari atas, kayak gini nih. Antara atas dan belakang tuh apa namanya? Samping. Ubun-ubun kos. Bukan ubun-ubun di mana? Ubun-ubun di atas kan? Nah dia di sini loh. Bukan dekat kota kecil. Di sini. Ini mas di sini nih.
di tengah di apa pusar-pusar atau? Nah, pokoknya muncul suara dari daerah sini. Jadi suaranya itu bukan di atas, Ini bukan Mas Jono di baru tahu. belakang. Mas baru tahu jadi cerita. Tapi suaranya itu antara atas dan belakang, ada apa di tengah tuh? Iyalah, Samping sudah dari sini lah. apa ya? Pokoknya antara ini Antara dan ini dengan ini. ini di tengah sini. Berarti dia di kayak kayak gini loh. Dia kayak Iya ya. lengkungan, pas di lengkungan. Ya ya. Yang mau ke belakang dan mau ke atas itu. Ada di lengkungan belakang sih, di pas di lengkungannya itu. Muncullah suara. Bukan muncullah suara, tapi suara itu terdengar jelas, audible banget. Dia berbicara kepada saya. Muncul. Bukan muncul, suaranya bukan muncul. Soalnya ada sosok yang berbicara gitu. Bukan sosok, suara. Saya nggak melihat ada sosok siapapun di situ, karena kan saya seorang diri di. Oh, kita fokus ke suara, tiba-tiba suara. boom, suara. Jadi seperti saya menutup mata nih. Ya. Kayuel berbicara dengan saya kan. Selama saya nggak buka mata, kan saya nggak tahu siapa yang berbicara dengan saya. Ya. Ketika saya buka mata, baru saya tersadar, oh ternyata yang berbicara dengan saya Kayuel. Sabar ya. Tapi ini mata dalam keadaan terbuka, seperti itu. Ini suara bisik atau suara yang halo Fendi atau bukan? Suaranya bukan suara bisikan. Suara lantang. Suaranya seperti saya berbicara dengan Kayuel. Yang lagi ngobrol. Bukan suara yang pakai acara teriak-teriakan, bukan kayak gitu. Suaranya seperti gini contohnya. Misalnya contoh. Contohnya. Kayuel, habis ini kita ngapain ya? Oh, berarti itu bukan bisik. Suaranya datar. Bukan bisik itu. Ya, suaranya datar. Bukan Kayuel, habis ini kita ngapain ya? Oke. Itu kan beda. Atau Kayuel, habis ini kita ngapain ya? Itu kan teriak. Oke. Ya. Suaranya kayak gini loh. Kayuel, habis ini kita ngapain? Jadi datar, suaranya tuh datar seperti ngobrol, seperti komunikasi. Cuman bedanya komunikasinya searah. Kak Fendi ingat apa yang dia bilang? Ya, dia menyampaikan informasi yang berkaitan dengan besok. Bukan. Apa nih? Dia mengucapkan something yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Artinya gini, apa istilahnya, menjelaskan kayak gimana? Dia seolah pemberi informasi. Jadi dia mengucapkan, dia berbicara kepada saya. Ya. Dia memberitahukan sesuatu, sebuah informasi. Dan informasi tersebut belum pernah saya dengar, belum pernah saya ketahui, belum pernah saya baca, belum pernah saya nonton atau saya lihat. Jadi informasinya itu informasi yang baru. Kayak contoh misalnya gini ya. Ini contoh aja ya. Tapi bukan berarti ini contoh. Nah, maksudnya cuman contoh. Bukan berarti informasinya sama persis seperti yang akan saya contohkan. Kayak misalnya gini, contohnya dosen masuk kelas kan. Oke. Terus dosen ngomong ke saya. Fen, kamu tahu nggak? Dinosaurus itu nggak ada. Nah, seperti itu contohnya. Contohnya seperti itu. Artinya gini, dia kasih informasi yang sebenarnya informasi tersebut baru buat saya. Sabar. Maksudnya sifat informasinya itu kayak sebuah pertanyaan atau pernyataan? Ya, informasi itu pernyataan, bukan pertanyaan. Kalau pernyataan kan beda. Pernyataan gini, Fen, kamu tahu nggak dinosaurus itu tidak pernah ada? Nah, itu pernyataan. Itu pernyataan kan? Tapi kalau pertanyaan, Fen, kamu tahu nggak dinosaurus itu ada nggak? Nah, maksudnya yang mana nih? Yang pertanyaan atau pernyataan? Ya, yang tadi. Yang pernyataan. Pernyataan. Oke. Jadi itu contoh. Tapi ya, bukan informasi itu yang saya dapat. Ya, saya belum siap untuk buka-bukaan di sini. Ya, informasinya jangan lah. Ya. Intinya bahwa Kak Fendi umur begitu sudah mendengar suara dari daerah sini. Audible banget itu. Audible. Seperti seseorang yang memang sedang berbicara kepada saya. Respon pertama tuh kaget, ketakutan. Wah, kaget banget.
Sumpah karena kan Merinding juga. merinding nggak? Lebih ke, "Oh, ini siapa nih?" Kayak gitu. Kan namanya manusia kan, tiba-tiba ada yang bersuara, tapi saya rasa nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa. Saya lagi ngopi rokok sendirian. nih tiba-tiba, "Weh, Ya loh." sekalipun itu kan dalam kamar kos ya kan. Memang di sebelah kamar kos Hmm. ada teman-teman kos yang lain. Tapi kan suaranya kan, kalaupun mereka teriak-teriak kan tetap kedengarannya beda. Iya, bedanya ini dari kiri nih, oh ini dekat. Tapi ini kayak dari dalam kamar di atas kepala sini kayak. Oh, gitu. Dan suaranya itu Kak, Hmm. itu suara yang saya kenal. Suaranya Cafe ini dikenal. Berarti terbukti dong penonton bahwa bukan dari kawan kos. Bukan? Kan Cafe ini kan baru ke Jakarta hari itu. Bukan hari itu. Maksudnya waktu itu kan. Belum kenal banyak orang. Tapi suaranya Cafe ini kenal. Kenal, karena itu suara saya sendiri. Hmm. Bukan suara orang lain. Contoh, ya contohnya kayak gitu. Kayak contoh, apa namanya ya? Apa maksud itu? Mendengar suara sendiri tapi Contohnya gimana sih? bukan bukan kata yang ngomong. Contohnya gini. Kayul berbicara dengan saya. Ya. Sekalipun saya menutup mata, Hmm. pada saat Kayul berbicara, saya tahu bahwa siapapun yang di depan saya sedang berbicara kepada saya, yang jelas bukan suara saya. Gitu. Contohnya kayak gitu. Tapi jelas bahwa suara yang berbicara kepada saya, suara saya sendiri, bukan suara orang lain atau ada someone yang Ya. berbicara gitu. Lama waktu itu atau hanya sekejap kayak? Nah, uniknya nih. Kok bisa ya? Uniknya adalah dia berbicara bukan panjang lebar. Dia semacam bersuara menyampaikan sebuah informasi yang random, yang tidak pernah Cafe ini tahu. dan memang informasi yang bagi saya itu informasi yang baru. Karena kenapa? Saya belum pernah mendengar itu sebelumnya, baik lewat media, lewat baca buku, lewat apa, atau lewat cerita teman-teman. Katanya, sabar, ngerti. Setelah Cafe ini didapat bahwa kok ini informasi apa ini? Cafe ini ada keinginan untuk baca buku, cari di Google waktu itu. Waktu itu belum, karena saya dalam kondisi masih panik, maksudnya masih takut, masih kayak kaget, kayak gitu. Oh iya juga ya, kayak pernah tidak mungkin masuk kayak di Google apa nih kayak. Iya, saya nggak punya kepikiran sampai ke situ. Oke, pas panik kan malam kan, menuju malam kan, Bukan, menuju malam. maghrib. Iya dong, menuju malam dong. Nah malam itu Cafe ini tidur di mana? Saya langsung ke tetangga kos. Kebetulan kan dia sekampus sama saya. Ketakutan. Nah, namanya Jerry. Saya bilang, Jer, saya numpang dong. Gara-gara takut tidur di kamar. Bukan tahu. Iya, Ya takut lah. Sebenarnya kalau mau dibilang takut. Tidurlah di kamarnya Jerry ini. Iya. Oke, sabar. Kan nggak mungkin saya ke kamarnya Maria kan. Ntar bahaya kan. Iya dong. Jadi saya ke kamarnya Kamar Jerry. Jerry. Kita sekampus. Maria juga teman sekampus, tapi kan nggak mungkin Iya, ke saya kamarnya tidak Maria. ke Maria. Cafe ini masuk di kamar Jerry. Terus Jerry tanggapnya apa? Tanggapannya? Saya nggak cerita Pak. Tapi kan Jerry lihat ente panik. Enggak. Saya gini, Jer, ngapain lu gitu kan? Oh, basa-basi. Jer, malas. Aku kesepian di kamar. Maksudnya boring. Sini. Ternyata hanya untuk melarikan diri dari kejadian ini. Untuk menutupi yang sebenarnya terjadi kan. Oke, gini. Tidurlah di Jerry, di kamarnya Jerry toh. Nah, dengar suara lagi tidak? Dengar lagi. Terus Kak Fendi kan harusnya kan apa? Kaget. Ya saya panik. Panik terus Jerry kan lihat harus. Bukan. Jerry nggak benar sore itu. Bukan, maksudnya Jerry kan lihat Kak Fendi panik, harusnya Jerry tanya. Enggak, saya panik, tapi maksudnya paniknya gini loh. Panik bukan berarti kayak terbangun dari mimpi buruk kayak otomatis kan yang di sebelah kita panik kan. Tapi saya paniknya kayak gitu. Jadi Jerry nggak ngerasa terganggu gitu. Parno. Nah, saya maksudnya anjir, ini tidur berdua kok, kenapa suaranya ada lagi gitu. Setiap hari kok, kapan? Gini ya, kalau mau dibilang setiap hari, saya nggak bisa apa namanya ya? Gimana jelasinnya ya? Saya nggak bisa
bilang bahwa suara itu datang di jam-jam sekian atau di momen-momen tertentu. Saya nggak bisa bilang kayak Oh, gitu. munculnya random. Random banget. Bahkan pernah nih ada kejadian. Kita kan lagi kuliah, Ya. maksudnya lagi perkuliahan, ya, perkuliahan betul. ya kan? Pada saat dosen sedang memberikan materi, kan kita nyimak, ya. Ya. Kan? Saya pun fokus ke dosen. Ya, lagi tidak berpikiran apa-apa, langsung lagi Ya fokus. iyalah. Nah, tiba-tiba. Saya lagi fokus nih, dosennya kasih materi, saya lagi dengan pemikiran saya lagi fokus ke apa yang disampaikan oleh dosen. Suara itu Tiba-tiba muncul. masuk. Oh, berarti ini bukan khayalnya Kak Fendi. Ini bukan Dia lebih kepada tiba-tiba saja muncul gitu. spontan, Suaranya adalah suaranya Kak Fendi sendiri gitu. audible. Yang terdengar oleh Kak Fendi sendiri. Seakan-akan saya sedang berbicara kepada diri saya sendiri, tapi saya sedang diam. Masih apa ya? Kok bisa? Nah, sempat waktu itu dosennya mungkin karena dia peka, dia sensitif atau apa, saya juga nggak tahu dosennya. Oke. Nah. Dia sempat melirik ke saya. Dosennya cewek atau cowok? Cowok, Oke, dosennya siap. cowok. Mungkin dia punya karunia juga gitu mungkin. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Namanya Pak Nugroho. Siap. Itu dosennya. Masih. Yang lagi Pak. yang lagi Pak Nugroho ini ente punya murid nih. Hah? Yang lagi, ya kalau Pak Nugroho nonton pasti Pak Nugroho akan bilang ya benar, karena benar dia sempat ngelirik ke saya. Tapi dosen saya. Aduh, karena apa, dia merasa kan dia kan otomatis matanya itu kan tertuju ke semua mahasiswa. Nah, kita kan dalam satu ruangan kelas, ruangan, kita nggak banyak orang di situ. Sabar, Nggak banyak mahasiswa di situ, nggak banyak. Dalam satu kelas, dalam satu ruangan tuh paling kita cuma 7 orang apa 8 orang. Untuk kelas itu ya. Untuk kelas itu. Maksudnya Pak Nugroho ini punya karunia juga? Pak Nugroho punya karunia atau memang dia sadar bahwa kok ini anak aneh, kok tiba-tiba dia kaget? Mungkin saya nggak tahu apakah dosen saya Pak Nugroho punya karunia atau apa. Aduh, sabar, ini sebelum lanjut nih. Karena saya nggak bertanya. Sabar, saya belum pernah bertanya ke dia secara langsung. Aman. Biar dalam bentuk kotak. Oke. Oh gitu ya? Saya belum pernah bertanya secara langsung ke Pak Nugroho. Bapak punya gift ya? Atau Bapak punya apa ya? Saya belum pernah. Jadi saya juga belum bisa bilang iya atau enggak. Saya belum memastikan. Tapi yang jelas pada saat itu, ketika dia notice, saya lagi fokus dengerin apa yang disampaikan materi perkuliahan itu, suaranya kan langsung audible, langsung berbicara kepada saya, memasukkan informasi ke saya. Aduh. Nah, pada saat itu kan kayak otomatis anggota tubuh, gerakan saya otomatis kan berubah kayak gitu kan. Memang di belakang saya ada orang juga. Ada teman sesama mahasiswa-mahasiswi, ada kan duduk di belakang saya kan. Saya duduk bukan paling belakang gitu kan, di tengah-tengah. Hanya dinotis oleh Pak Nugroho. Hanya kan saya sempat gini, tapi saya pura-pura di belakang saya ini kan suaranya beda, karena saya tahu teman-teman kampus saya suaranya ini suara saya sendiri loh. Nah, pada saat itu dia notice. Terus? Ya dia memandang ke arah saya, tapi dia diam. Dia enggak. Jadi pada saat dia diam, saya udah ngerasa, wah, ini kayaknya saya di notice. Nah, dia sempat hening 7 detik tanpa bersuara. Berarti ini real notice nih kan, kayak. Nah, selama ya kurang lebih 7 detik loh. Iya. Terus dia bilang, oke, kita lanjut ya. Di situ saya merasa bahwa, wah, saya di notice. Terus ini ada percakapan setelah itu dengan Pak Nugroho? Enggak. Sampai sekarang? Jadi selesai materi, kita bubar. Dia juga nggak bilang, Fendi sebentar ya, atau kamu jangan dulu kita ngobrol. Selama Kak Fendi kuliah, setiap hari hampir itu suara muncul? Tidak setiap hari. Gini, mungkin penonton bingung nih.
suaranya lebih bertema apa nih? Memberi pesan negatif atau positif? Sebelum saya jawab itu, Hah? saya mau kasih tahu dulu. Hah? Bisa? Suaranya, hmm? Bisa? Hah, lanjut lanjut. Lanjut. Hmm. Oke. Jadi yang pertama, suaranya itu audible. Audible tuh artinya kedengaran jelas, Sama stereo, seperti, left right, tapi ada dari atas nih suara. tapi bukan, maksudnya gini loh. Hmm. Ini mau percaya atau nggak percaya, ini kan saya alami pengalaman pribadi saya. Jadi saya juga nggak memaksakan teman-teman yang lagi nonton untuk percaya apa yang saya percaya, dialami, ya betul. apa yang saya alami gitu kan. Karena memang ini pengalaman pribadi saya dan saya alami. Jadi disclaimer, nggak perlu percaya kayak gitu. Mas, itu apa ya? Suara yang muncul tiba-tiba di sini. Menurut kamu apa ya? Kata ini bisa mendengar suara pikiran. Oh, menurut si Om Do, Kak Fendi itu dengar suara pikiran sendiri. Nah, ya takutnya penonton ada berpikiran gitu. Nah, benar. Ah. Itu bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah. Makanya saya kan bilang untuk para penonton ya, podcastnya KUL, kembali lagi kepada jangan masing-masing. Memaksakan untuk mempercayai apa yang saya percayai. Karena apa yang saya percayai, yang saya yakini, kan ini itu berdasarkan pengalaman pribadi dan itu saya alami. Betul. Oke, kita lanjut. Ya, deal dong, adil dong. Deal ya. Adil. Oke. Nggak baper. Ya, jangan baper inti. Oke. Jadi ada dua tema pesan. Bukan. Ada dua semacam apa namanya ya? Aduh, ini butuh ahli bahasa nih. Siapa nih yang ahli bahasa di sini? Jadi ada dua, ya pokoknya dua. Yang pertama, maksudnya dua aja deh. Coba. Karena saya juga nggak tahu mungkin ini saya dua nyambung, apa. Mungkin saya nyambung ya. Intinya ada dua. Yang pertama tuh audible. Oke. Ciri-cirinya audible tapi bukan dari telinga kanan, bukan dari telinga kiri. Suaranya itu tepat, bukan di atas, bukan di depan, bukan di belakang, tapi di antara atas dan belakang ini. Dia di lengkungan ini loh, lengkungan kepala kita. Kita kan punya kepala kan atas, belakang. Nah, yang di tengah-tengah ini lengkungan. Ya, kalau penonton kan bisa lihat tuh. Kayak gitu, lengkungan gitu. Suaranya berasal dari situ, tapi itu suaranya bukan dari dalam situ. Suaranya tuh berbicaranya dari situ, tapi suara dari luar. Iya, masalahnya gini, ini Om Do, kalau bilang Kak Fendi mendengar suara pikiran sendiri, maksudnya gini, Kak Fendi kan tidak lagi berpikir. Kak Fendi lagi fokus nih, main gitar nih, lagi fokus nih, tiba-tiba Fendi hari ini makan mie kan tidak lagi pikir makanan Om Do, lagi main gitar nih, kayak maksud Kak Fendi gitu kan? Nah, random kayak boom. Nah, itu yang juga mau saya sampaikan. Ya. Jadi pernah saya lagi mau dengerin lagu. Oke. Bukan musik ya. Kalau musik kan cuma instrumen aja kan. Lagu artinya ada musik dan ada vokalnya. Saya lupa lagu apa, intinya waktu itu lagu-lagu bebas lah. Bebas ya. Ini masih di Jakarta nih? Iya. Oke, di siap. Jakarta. Siap. Masih di zaman-zaman kita lagi kuliah. Pikirnya sudah pulang ke Kupang waktu itu. Bukan. Oke, lanjutlah dengar lagu. Nah, saya lagi mau dengar lagu. Pas lagi dengar lagu, ini lagunya sedang diputar. Bukan suara yang masuk ke saya. Audible itu yang berbicara ke saya dari daerah sini. Nah, dari sini. Suara yang audible ya maksudnya. Tapi di dalam pikiran saya, dia bersuara. Oh, ada dua jenis lagi. Ada satu jenis lagi. Satu yang audible kedengaran dari sini. Satunya terdengar audible. Satunya tapi bukan dari telinga kiri kanan atau bisik-bisikan, bukan. Dia berbicara nih seperti ketika saya berada di posisi KUL ya. Kepala gini. Seperti itu. Ketika ada orang yang berada di antara
atas kepala dan di belakang kepala, dia di tengah-tengah lengkungan, terus dia berbicara. Nah, kayak gitu. Sabar. Yang tadi kan bilang pas dengar lagu, Pas dengar lagu. terus pakai headset. Pakai itu maksudnya? Maksudnya pakai headset Kak Fendi pakai. Enggak. Kita waktu itu dengar lagunya ada speaker. Oke. Kayak gini nih, Ya. maksudnya putar lagunya pakai speaker. Tapi tiba-tiba ada suara yang bukan dari sini lagi, tapi dari dalam Di otak, dalam pikiran saya. dari dalam pikiran, suara tuh mau ngomong apa Kak Fendi tidak mau kasih tahu kan? Mungkin kalau di sini saya masih ragu membuka-bukaan ya. Oke. Intinya bahwa Tapi nanti lihat aja deh. Kalau Tuhan mengizinkan ya, kalau memang saya harus buka-bukaan di sini, nanti pasti akan saya ceritakan. mudah-mudahan ada waktunya kawan. Jadi gini, ada 2 sumber suara berarti sumbernya. Yap. Sumbernya dari daerah ini, terus dengan dari dalam pikiran sendiri tapi berbicara sendiri tanpa Kak Fendi kontrol. Bahkan bukan hanya kontrol, saya pun nggak bisa mengontrol. Gitu. Karena apa? Saya nggak meminta. Halo, 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 bersuara dong. Saya pengen dengar, nggak kayak gitu. Atau kamu di mana? Sudah lama tak bersuara. Ayo dong, ngomong apa kek? Saya nggak kayak gitu, nggak meminta. Jadi intinya Yang anehnya adalah Hmm. saya lagi fokus dengerin lagu. Ya. Dengerin lagu kesukaan saya sambil menikmati musiknya, lagunya, hafal lirik, bukan hafal liriknya, nyanyi kan, ikut nyanyi. Ya kan, kayak gitu. Agak aneh juga ya. Nah, pada saat sedang kayak gitu kan otomatis pikiran kita tuh fokus ke lagu. Betul, otomatis secara logikanya pasti. Dan bukan cuma ke lagu, ke lirik. Nah. Karena apa? Ketika kita lagi nggak fokus, liriknya ngomongnya lain, kita ngucapnya lain, berarti kan nggak fokus. Tapi bukan seperti itu, karena lirik lagunya, nyanyinya apa, saya nyanyinya sama lirik, nggak salah lirik gitu. Tapi tiba-tiba di dalam kepala saya itu suara itu masuk dan dia berbicara kepada saya, menyampaikan sebuah informasi. nah ini nih mungkin penonton banyak tanya. Informasinya tidak ada hubungannya dengan lagu yang saya dengar, tidak ada hubungannya dengan lirik lagu ini. Nah, gini. Kan itu wah panik banget. Nah ini nih yang saya harus tanya nih. Informasi yang Kak Fendi dapat entah dari dalam kepala atau dari luar sini. Nah itu informasi itu dalam bentuk apa temanya? Itu kayak masa depan bukan? Maksudnya misalnya gimana Kak? Dia memberi informasi tentang masa depan, apa yang akan terjadi. Oh no. Oke. Memberi informasi tentang masa lalu? Masa lalu contohnya gimana? Contohnya bilang, Fendi, nanti kamu akan bertemu seseorang. Atau mungkin, kalau masa lalu ya itu ingatan masa lalu ya. Ya, maksudnya masa lalu di sini dalam arti gimana? Maksudnya? Ya makanya saya tanya ke Fendi lagi nih. Suara itu kan memberi informasi sifatnya. Nah, informasinya apa nih? Oh, informasi seperti apa? Seperti apa nih gitu. Oke.